Sobat Bisnis, kembali lagi dengan kita di sini yang akan memberikan info seputar bisnis dan hal menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng di sebelahnya biar kamu gak ketinggalan update. Dan tentunya kita lebih semangat kasih info buat kalian. Kali ini Union Bisnis akan bahas tentang rahasia murah barang dari Cina. Sobat bisnis tentunya sudah tahu kan kalau negara Cina dikenal seluruh dunia akan keindahan alam, budaya, dan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Tapi nggak cuma itu aja. Ternyata saat ini negara Cina menjadi negara dengan ekonomi yang terkuat di dunia. Bahkan memberikan pengaruh ekonomi kepada negara-negara lain. Wah, kok bisa ya sobat bisnis? Selain karena memiliki SDM yang melimpah, negara Cina dinilai mampu memproduksi kebutuhan dalam negerinya, bahkan hingga mampu mengekspor barang-barang ke berbagai belahan dunia. Banyak negara-negara lain yang sudah familiar dengan barang-barang made in China. Selain harganya yang murah dan mudah didapatkan, kualitas barangnya pun bisa dikatakan berkualitas. Mau tahu beberapa rahasia barang-barang dari Cina kenapa bisa murah? Yuk, simak terus video ini. Pertama, biaya pekerja yang murah. Tahu nggak sih sobat bisnis, ternyata biaya untuk pekerja di Cina dibayar dengan sangat murah. Jumlah penduduk yang banyak membuat banyak orang di Cina rela mendapatkan pekerjaan apapun walaupun dibayar dengan harga yang murah. Cina juga rajin menciptakan inovasi menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin sehingga biaya produksi semakin rendah pula, terutama efisiensi biaya untuk para pekerja dalam satu pabrik. Bisa dibilang dalam satu pabrik bahkan cuma 20%-nya aja pekerjaan yang dilakukan oleh manusia loh sobat bisnis. Kedua, monopoli pemerintah. Semua pekerja di Cina harus tunduk dalam naungan All China Federation of Trade Unions atau ACFTU. ACFTU adalah satu-satunya serikat pekerja Cina yang dibuat oleh pemerintah. Namun, ACFTU justru dinilai lebih sering pro terhadap perusahaan sehingga membuat pekerja sering kehilangan hak-hak mereka akibat tekanan dari pihak perusahaan. Wah, pastinya nggak pernah ada demo buruh kayak di sini ya, sobat bisnis. Ketiga, tidak ada asuransi buat pekerja. Siapa di sini sobat bisnis yang banyak ngeluh kerja gara-gara nggak dapat asuransi skincare? Mulai sekarang nggak usah ngeluh ya, sobat bisnis. Pasalnya, perusahaan Cina terbilang kejam tapi tentu nggak semuanya ya. Selain dibayar dengan sangat murah, para pekerja ini juga tidak mendapatkan perlindungan dari perusahaan selama bekerja. Banyak pihak perusahaan menganggap asuransi jadi beban bagi perusahaan sehingga banyak dari mereka tidak menjalankan kewajiban yang satu ini. Padahal banyak beberapa pekerja di Cina mengandung resiko yang tinggi seperti pekerja dengan operator mesin-mesin loh. Keempat, tidak memperhatikan lingkungan. Seperti kita ketahui nih sobat bisnis, setiap perusahaan yang ada di Indonesia wajib hukumnya menjaga lingkungan sekitar tempat usaha agar tidak tercemar dengan limbah produksinya. Kalau ada yang melanggar, bisa-bisa perusahaan langsung ditutup secara permanen oleh pemerintah. Tapi berbeda dengan di Cina. Banyak perusahaan di sana justru menghapus biaya pemeliharaan lingkungan untuk menghemat biaya operasional. Tidak heran, bahkan 20 kota di Cina masuk ke dalam daftar kota yang memiliki tingkat polusi terburuk di seluruh dunia. Hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan terdapat 750.000 orang meninggal dunia di Cina akibat pencemaran lingkungan. Wah, seram ya sobat? Kelima, pajak. Faktor lain yang membuat barang-barang Cina menjadi lebih murah adalah tarif pajak penambahan nilai atau Value Added Tax or VAT. Setiap perusahaan di Cina yang berhasil mengekspor barangnya ke luar negeri akan mendapatkan kembali pajak tersebut. Pengembalian pajak biasanya dilakukan oleh pemerintahnya loh sobat bisnis. Keenam, menjiplak hingga mengkopi. Udah rahasia umum ya sobat bisnis, kalau Cina pintar banget buat bikin produk yang hampir mirip dari produk-produk ternama hingga memberikan label sendiri. Dengan menjiplak produk-produk lain, maka perusahaan akan mengurangi biaya pengembangan dan penelitian or research and development. Jadinya, biaya produksi pun akan menjadi lebih murah. Ketujuh, kebijakan pemerintah untuk perusahaan asing. Kebijakan pemerintah Cina dinilai merugikan perusahaan asing di Cina.
Pasalnya, pemerintah Cina mewajibkan perusahaan asing menggunakan banyak pekerja lokal, bahkan untuk posisi strategis perusahaannya sekalipun. Bisa dibilang kebijakan ini bertujuan agar perusahaan asing pro terhadap pemerintah dan tentunya mendatangkan keuntungan untuk pemerintah Cina. Nah, itu dia Sobi, beberapa alasan kenapa barang-barang dari Cina bisa murah banget. Jadi, udah gak penasaran lagi kan Sobat Bisnis? Walaupun Cina telah berhasil memajukan ekonomi jadi kelas dunia, ternyata terdapat sisi kelamnya juga ya Sobat Bisnis.